Nah, yang kedua yaitu adalah dampak dan penanggulangan polusi. Polusi dapat terjadi karena manusia ingin meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya adalah dengan mendirikan kawasan perindustrian yang diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Tentunya pencemaran lingkungan tidak dapat dianggap sebelah mata. Akan tetapi perlu perhatian yang serius. Dampak yang ditimbulkan oleh polusi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yang ditimbulkan oleh polusi air. Jadi dampak yang pertama dari polusi air itu adalah gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan dapat terjadi bila polutan yang dibuang di perairan sudah pasti membawa virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh polusi air diantaranya adalah kolera, disentri, diare, tifus, teniasis, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu adalah pemekatan hayati. Pemekatan hayati dapat terjadi karena peningkatan kadar polutan dengan melewati tubuh makhluk hidup. Nah, misalnya terdapat jenis alga yang terpapar oleh mikroorganisme pembawa penyakit. Alga tersebut akan dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, kemudian bisa saja ikan tersebut dimakan oleh manusia. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit akan terbawa hingga ke ikan yang kita makan dan akibatnya kita menjadi mudah terserang penyakit tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran akan menyebabkan kualitas lingkungan perairan menjadi menurun. Hal tersebut terjadi karena organisme yang hidup di dalam air menjadi terganggu kehidupannya. Bahkan ada yang telah mati karena tidak mampu bertahan pada perairan yang tercemar. Selain itu, pencemaran air juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang pesat pada alga sehingga dapat menutupi sebagian besar permukaan air. Akibatnya, oksigen di dalam air menjadi berkurang dan mempengaruhi organisme hidup di dalam air. Cahaya matahari juga sulit untuk masuk ke dalam air sehingga kualitas air akan semakin berkurang. Nah, yang keempat itu adalah mengganggu pemandangan. Pencemaran air yang mengganggu pemandangan biasanya terjadi di daerah perkotaan. Sungai yang banyak sampah sudah pasti tercemar. Selain itu, juga tidak nyaman untuk dilihat karena terlihat kotor dan kumuh. Air yang tercemar juga dapat mengalami perubahan warna yang dapat mengganggu pemandangan. Nah, yang kedua yaitu adalah dampak dari polusi udara. Polusi udara dapat terjadi apabila jumlah atau konsentrasi dari polutan melebihi nilai baku mutu yang telah ditetapkan. Kualitas udara yang telah terpapar polusi tentunya akan menurun dan dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. Selain itu, dampak yang cukup luas adalah terjadi pemanasan global dan hujan asam. Pemanasan global adalah peristiwa peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dapat dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini diubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah, diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian besar sinar inframerah ini dikembalikan ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi ini menjadi meningkat. Berikut merupakan dampak dari polutan yang terkandung di udara. Yang pertama itu adalah gas CO yang masuk ke dalam paru-paru akan bereaksi dengan hemoglobin pada sel darah merah sehingga dapat menghalangi transfer oksigen ke seluruh tubuh. Konsentrasi antara gas CO di udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jadi kalau konsentrasi CO di udaranya sebanyak 3 ppm, konsentrasi CO dalam hemoglobin atau dalam darah kita itu sebesar 0,98%, itu tidak ada gangguan apa-apa pada tubuh ya. Nah, tapi semakin banyak konsentrasi CO di udara dan semakin banyak konsentrasi CO di dalam hemoglobin, maka dapat mengganggu
mengganggu tubuh kita. Yang pertama, ada yang bisa mengganggu saraf sentral, ada yang bisa menyebabkan gangguan panca indera, fungsi jantung, sakit kepala, sulit bernafas, nah bahkan sampai menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya itu ada gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan ozon dapat menyebabkan iritasi mata, radang saluran pernafasan, gangguan pernapasan kronis seperti bronkitis, emfisema, asma, gangguan pada tumbuhan, hingga kematian pada tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu adalah materi partikulat adalah partikel-partikel yang berukuran kecil. Contohnya dari materi partikulat adalah serbuk kapas, serbuk kuarsa, serbuk kayu, serbuk batu, serbuk asbes. Dampak yang ditimbulkan dari materi partikulat mulai dari peradangan hingga kanker paru-paru. Nah, yang keempat yaitu adalah logam Pb dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan ginjal, keterbelakangan mental, dan gangguan sistem pernapasan. Nah, yang kelima yaitu adalah asap rokok. Asap rokok, kloroform, paradiklorobenzena, tetrakloroetilen, trikloroetan dapat menyebabkan kanker. Yang selanjutnya itu adalah dampak polusi tanah. Nah, polusi tanah yang terjadi dapat menyebabkan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah keseimbangan ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Sehingga adanya polusi tanah dapat menyebabkan sebagian spesies hewan tanah maupun tanaman dapat mati. Salah satu dampak polusi tanah dapat dilihat pada peningkatan konsentrasi DDT pada burung yang dapat menyebabkan rapuhnya cangkang telur. Kemudian menimbulkan wabah penyakit. Tanah yang terpapar polusi akan menimbulkan banyak penyakit sehingga dalam jangka waktu yang lama penyakit tersebut akan menyerang makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah polutan dan dampaknya pada kesehatan. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel, yaitu ada jenis-jenis polutan, adanya di mana dan dampaknya kayak apa. Nah, untuk polutan jenis kromium biasanya ada pada pestisida, herbisida, pewarna sintetis. Nah, ini bisa berdampak yaitu adalah bisa menyebabkan karsinogenik pada semua makhluk hidup. Karsinogenik itu adalah bisa menyebabkan kanker. Nah, yang kedua yaitu adalah polutan timbal. Polutan timbal ini ada pada cat tembok, baterai, bahan bakar bensin. Nah, dampaknya itu adalah peningkatan resiko penyakit ginjal dan kerusakan otak. Nah, yang ketiga yaitu adalah polutan benzena. Biasanya terdapat pada plastik, pewarna, dan karet sintesis. Nah, biasanya itu berdampak menyebabkan penyakit leukemia atau kanker darah. Nah, yang keempat itu ada merkuri atau air raksa. Biasanya ada di limbah pertambangan, nah dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, yang kelima itu adalah psikoldenia, itu biasanya dapat menyebabkan infeksi dan gangguan fungsi hati. Karbamat itu bisa menyebabkan gangguan saraf otot. Nah, itu ada klorin, itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, ginjal, serta saraf pusat. Nah, itu tadi jenis-jenis dampak dari polusi, baik polusi tanah, polusi air, serta polusi udara.